Emosiku tak terkendali, merasa sangat bersalah. Melompat ke depan ibu, lalu bersimpuh di pangkuannya. Suara tangisku meledak, sampai membangunkan Ucak, adikku. Dia ketakutan, lalu ikut merebahkan diri ke pangkuan bapak, dan menangis. "Ine, maafkan Niko," mohonku dengan air mata yang terus membanjiri dasternya. "Sabar Niko," hibur ibu sambil membelai rambutku. Gegara Niko, "Ine dan Ama jadi susah begini," ungkapku merasa sangat bersalah. "Bukan salahmu, bukan pula salah siapa-siapa," bujuk ibu sambil merapatkan kepalaku ke dadanya. "Niko sangat menyesal," kataku setengah meraung. "Sudahlah, mungkin kalian belum berjodoh," kata ibu menyeka air matanya dengan lengan daster. "Niko menyesal, selalu menyusahkan Ama dengan Ine," ratapku. "Sudahlah, kamu tidak bersalah," tegas bapak dengan suara bariton serak-serak basah. Aku bangkit, lalu bersimpuh di lutut bapak. "Niko menyesal, selalu menyusahkan Ama dan Ine," ratapku kembali di pangkuan bapak. "Sudahlah, lupakan semuanya. Kamu harus tegar," pinta bapak. "Iya Ama, tapi Niko merasa berdosa," ratapku menyesali semua kejadian. "Kamu tidak berdosa, itu takdir," tegas bapak sambil menegakkan badanku. Bapak berbisik di telingaku, "Langkah, rezeki, pertemuan dan maut, itu semua kuasanya. Manusia hanya mampu merencanakan, ketentuan ada pada Sang Khalik. Semua orang ingin memperoleh harta melimpah, tetapi rezeki halal sudah ditentukan. Siapapun boleh berencana untuk hidup 1000 tahun, bila Sang Khalik berkehendak lain, barangkali kita harus menghadapnya malam ini. Niko boleh merencanakan akan menikah dengan Rani, tetapi belum berjodoh karena Sang Khalik berkehendak lain. Ambil hikmah, jangan vonis dirimu bersalah," pinta bapak. "Tapi, Niko sudah membuat Ama dan Ine menangis," sanggahku. "Menangis bukan karena kamu gagal menikah," jelas bapak. "Lalu karena apa?" tanyaku penasaran sambil bersila bertemu lutut dengan bapak. "Sedih mendengar nasib Pun Raman, dipermalukan di depan majelis," ungkap bapak mengelak. "Kamu tidak bersalah, kamu harus setegar karang," timpal ibu. "Iya, aku akan tetap setegar karang," kataku sambil turun dari bale-bale lalu menuju ke pancuran. Suara isak tangis pun mereda. Pembicaraan dialihkan ke persoalan lain. Nasi dengan menu ayam sengeral sudah terhidang di atas bale-bale. Makan malam yang biasanya selesai maghrib, rupanya malam ini masuk kategori makan tengah malam. Usai makan malam tidak ada perbincangan apapun. Satu persatu beranjak ke peraduan, Tengku Paya pamit pulang ke rumahnya di kaki Bukit Buntul Dedecer. "Paman Paya Tumpi menginap di rumahku, dia akan pulang besok pagi. Bibi dan Paman Pondok baru akan pulang ke Janarata besok siang. Rumahku akan kembali sepi, tinggal kami berempat bersama tanaman kopi di Buntul Dedecer." Meski sudah larut malam, mataku sulit terpejam. Ditambah lagi dengkuran Paman Paya Tumpi berirama pukulan drum dan crash simbal, seolah aku sedang berada dalam hiruk-pikuk konser rock and roll. Sambil menunggu mata dapat terpejam, kulipat pakaian seragam jahitan Rani. Lalu, amplop kerusung berisi sehelai rambut, kuselipkan ke dalam lipatan celana. Kubungkus 2 tanda mata Rani yang paling mengesankan itu dengan koran bekas, berbentuk kado, kutulis permukaannya dengan tinta hitam, lamaran tak berujung. Sebelum kuletakkan di dasar peti pakaian, kudekap 2 tanda mata itu sambil mengucapkan, "Selamat berpisah." Seketika dadaku serasa sesak, jantung berdebar, otakku dipenuhi oleh sosok Rani. Sekonyong-konyong dengan mata berkaca-kaca, Rani memintaku memetiknya. "Sayang, tanganku tak sampai. Maafkan aku Mawar Merah, semoga engkau menemukan jalanmu, meski aku tak pernah bisa melupakanmu." Dengan berdesis, kukatakan, "Rambutmu harum," lalu kuletakkan benda itu di dasar peti.